Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabih Adabul Islam fi Nizamil Usrah bainal aba'i wal abna, antara hubungan antara ayah dan anak. Hubungan antara ayah, antara orang tua lah gitu, antara orang tua dan anak. Al-adabul lati takhussu alaqatil aba'i wal abna. Berikut adalah akhlak-akhlak yang khusus yang berkaitan dengan hubungan seorang ayah dan anak, orang tua dan anak. Wa min adabil Islam fi hadzal majal, di antara akhlak Islam dalam ranah ini yang pertama. Jadi beliau akan memberikan pencerahan pada kita semua akan nasihat-nasihat dalam berkeluarga, dan khususnya yang sekarang ini berbicara tentang akhlak antara seorang ayah dengan anaknya, anak dengan ayahnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa madana bi asrarih wa bikum amin. Kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Wa min adabil Islam fi hadzal majal, yang pertama di antara akhlaknya adalah husnu ikhtiyaris mil walad, adalah mencari nama anaknya nama yang baik. Memberikan nama anaknya dengan nama yang baik. Ini akhlak yang pertama. Bitasmiyatihi isma hasanin syarif, dengan memberikan nama putranya dengan nama yang baik dan mulia. Wa talqibihi laqaban jamila, dan memberikan nama julukan pada anaknya itu dengan julukan yang bagus. Kenapa? Fasyaraful ismi li sahibihi wa husnul laqabi rif'atun lil mulaqqabi bihi. Karena indahnya nama seseorang, bagusnya nama seseorang, julukan seseorang itu akan mengangkat derajat orang yang diberi nama tadi. Jadi semacam tafaul gitu, ya, semacam tafaul. Dinamakan Muhammad agar banyak dipuji oleh orang. Itu kan yang ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih nama Salim misalkan, dengan harapan bisa selamat, seperti itu. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asma al-hasanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai nama-nama yang bagus. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuwayyirul asma al-qabihah, itu mengubah nama-nama yang jelek. Jadi misalkan ada di kalangan sahabat nih, ada nama sahabat yang namanya itu jelek, itu dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama yang baik. Wa ashraful asma'i ma kana muwafiqan li asma'il anbiya, dan nama paling mulia adalah nama yang sesuai dengan nama-nama para nabi. Wa habbul asma'i ilallahi azza wa jal Abdullahi wa Abdurrahman. Nih, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Nah, jadi berbahagialah orang yang punya nama Abdullah dan Abdurrahman, karena nama ini adalah nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adabul Islam. Wa aqbahul asma'i ma kana muwafiqan li asma'il kafirin wa mushbihan alqabal musyrikin. Dan nama paling jelek adalah nama yang menyesuaikan nama-nama orang kafir. Ya, jangan sampai anak kita kasih namanya nama orang-orang kafir. Ya, jangan. Itu nama jelek. Nah, nama yang menyerupai julukan orang-orang musyrik. Gimana ini udah? Allah. Ini tidak bagus ya. Jadi apabila kita ngasih nama ke anak kita, ya kasih nama yang bagus. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min haqqil waladi 'alal walid. Di antara hak seorang anak yang wajib
pada ayahnya, ayyuhassina adabahu, memperbaik budi pekertinya, ya, memperbaik akhlaknya, wa yuhassina ismahu, wa yuhassina ismahu, dan juga memperbaiki namanya itu dengan nama yang baik. Di mana hadis ini rawahul Baihaqi fi Syu'ab, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Syu'abil Iman. Nah, diringkas di sini menjadi Syu'ab. Wala nadri, karena kata beliau, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini beliau mengomentari fenomena yang sekarang. Banyak sekali orang-orang yang namanya itu gak jelas, ya. Bahkan namanya itu menyerupai nama-nama orang kafir. Akhirnya beliau itu merasa heran, ya, merasa heran dengan nama-nama yang asing yang tidak ada artinya sama sekali itu. Lalu beliau berkata di sini, limadza yatrukul muslimun asma'al islamil mubarakah? Kenapa orang-orang Islam sekarang banyak sekali meninggalkan nama-nama yang berkah, ya, nama-nama Islami yang berkah. Wa yusammuna auladahum bi asma'in mubhamatin mulaqah, dan memberikan nama pada anak-anak mereka dengan nama yang tidak ada artinya, ya, tidak jelas. Limadza la yusammi al-muslimun auladahum bi Muhammadin wa Ahmad wa Ibrahim. Nah, kenapa orang-orang Islam sekarang tidak memberikan nama anak-anak mereka dengan nama Muhammad, nama Ahmad, dan nama Ibrahim? Kenapa? Walimadza la yusammuna banatihim bi Fatimah wa Zainab, dan kenapa orang-orang Islam sekarang tidak memberikan nama putri mereka dengan nama Fatimah dan Zainab? Kenapa? Alaysat hadhihi asma radiyaha lahumul Islam? Bukankah ini adalah nama yang diridhoi oleh Islam? Alam yakhtarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abnaihi? Bukankah nama-nama ini adalah nama-nama yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada putra-putrinya? Ayuqalliduna al-ajanib fi kulli syai'? Apakah mereka itu mengikuti orang-orang asing dalam semuanya? Hatta fi tasmiyati auladihim, bahkan dalam penamaan anak-anak mereka ikut orang-orang kafir, ikut orang-orang asing. Awalam yasma'u qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sallallahu alaihi wal afi wal lutuf wal afi wa taysir ya Rabb. Kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Innal khaira kullal khairi fi tilkal isma'il arabiyyah. Sungguhnya kebaikan di atas kebaikan adalah nama-nama Islami, nama-nama yang bil lughatil arabiyyah, dengan menggunakan bahasa Arab yang ada artinya jelas. Wa syarafa kulla syaraf fi alqabil Islam, dan kemuliaan di atas kemuliaan adalah julukan-julukan yang ada di Islam, julukan Islami. Fal nusammi biha auladana walinulaqqiba biha abna'ana. Falinusammi biha auladana, maka dengan nama-nama tersebut kita beri nama-nama tersebut pada anak-anak kita. Kita kasih julukan tersebut pada anak-anak kita. Fa inna fiha izzana wa syarafana, karena di situ ada kehormatan dan keagungan kita. Wa hayata ummatina, dan di situ ada kehidupan pada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ridwana rabbina alaina, dan di dalam nama-nama tersebut ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Ini pentingnya memberikan nama pada anak-anak kita dengan nama yang baik dan bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang kedua, wa min al-adab al-islamiyyah fi hadzal majal annahu yanbaghi lil walidi an yahlaqa sya'ra ra'sil maulud. Di antara akhlak dalam keluarga Islam, dalam lingkup ini hubungan antara seorang ayah dan anak, annahu, bahwasanya sangatlah pantas
bagi seorang ayah untuk menyukur rambut anaknya, wa yazinahu thumma yatasaddaqu biwaznihi. Kemudian rambutnya tersebut ditimbang, ya, kemudian disedekahkan dengan banyaknya atau beratnya lah, ditimbang, dilihat beratnya berapa gram, kemudian disesuaikan gramnya itu di angka berapa, ditotal menjadi uang, dihadiahkan, disedekahkan pada orang lain. Ini afdal. Wa ayyaqa anhu fil yawmi sabi'i min wiladatihi. Dan juga di hari yang ketujuh dari hari kelahirannya itu membuat akikah atau menyembelih kambing. Wal aqiqatu sunnatun muakkadatun min sunanil Islam. Dan akikah itu sendiri hukumnya sunnah yang dikukuhkan, termasuk dari sunnah-sunnah di dalam Islam. Wahiyya ibaratun an syataini tudbahani anil gulam wa syatin wahidatin tudbahu anil jariyah. Dan akikah itu sendiri adalah menyembelih dua kambing untuk anak laki-laki, satu kambing untuk anak perempuan. Syukran lillahi ta'ala ala ni'matil wiladah, sebagai bentuk berterima kasih kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan adanya kelahiran anak ini. Wa tawsi'atan 'alal muhtajin, dan memberikan kecukupan pada orang-orang yang membutuhkan. Wa idkhalan lil farahi was sururi 'ala ahli dari jami'an, dan agar memasukkan kebahagiaan dan kesenangan pada orang-orang yang ada di sekitar. Ini termasuk akhlak yang diajarkan oleh Islam yang berkaitan dengan hubungan seorang ayah dan anak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kemudian yang ketiga, i'anatul aba'i li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim. Yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah seorang ayah itu harus membantu anak-anak mereka untuk berbakti pada mereka. Jadi dibantu, diajarkan mereka itu agar berbakti pada kedua orang tuanya. Diajarkan untuk bertaat pada kedua orang tuanya. Bihusni muamalatihim, dengan memperbaiki tindakan dan perlakuan seorang ayah pada anaknya. Wa hakimi siyasatihim, dan mensiasati dengan bijak dan penuh kesemangatan. Wa rasyidi tarbiyatihim, dan memberikan pendidikan yang sesuai pada anak-anak mereka. Wa amrihim bima yustata, dan memerintahkan mereka. Jadi seorang ayah itu memerintahkan anak-anak mereka dengan apa yang bisa dilakukan oleh anak tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang, kerahmatan pada seorang ayah yang membantu anaknya untuk terus berbakti padanya. Rawahu Abu Syekh bid'af. Kemudian yang keempat, manhul aba abna'ahum al-'atfa war-rahma wal-inayah. Kemudian yang keempat adalah seorang ayah itu memberikan kasih sayang, ya, memberikan kasih sayang, warahmah, ini juga kasih sayang, memberikan perhatian, dan juga memberikan perlindungan pada anaknya. Jadi itulah seorang ayah seperti itu. Fafil hadithi, disebutkan di dalam satu hadis, annal Aqra' bin Habis, dikatakan bahwasanya Aqra' bin Habis dia berkata, inna li 'asharatan minal walad, saya punya 10 anak, ma qabbaltu wahidan minhum, saya tidak satu pun dari mereka yang saya cium. Ini Aqra' bin Habis ini punya 10 anak, tapi tidak satu pun dari mereka yang dicium oleh Aqra' bin Habis ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaman la yarham la yurham. Orang yang tidak mempunyai kasih sayang tidak akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita paham dari ini bahwasanya di antara bentuk kasih sayang seorang ayah pada anaknya adalah menciumnya.
Nah, jadi mencium anak itu merupakan bentuk kasih sayang seorang ayah pada anaknya. Masya Allah, syukran katsiran teman. Oke, mipet. Iya, betul. Pakai mipet. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk dari golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak memberikan kasih sayang pada yang kecil-kecil, yang anak-anak, ya, atau anaknya, terutama seperti itu. Dan juga tidak termasuk golongan dari kami yang wa yuwaqqir kabirana, yang tidak memberikan penghormatan pada yang tua. Jadi untuk yang anak kecil dikasih sayang lah gitu. Untuk yang lebih tua itu dikasih penghormatan. Itu adalah nasihat dan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, amrul aba'i lil abna'i bis salati idza balagha al wahidu minhum 7 sinin. Nah, di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memerintahkan anak-anak mereka. Jadi anak itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat apabila anaknya itu umurnya sudah sampai 7 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Liyan sya'ala hubbiha wa ta'alluqi biha. Kenapa diperintahkan untuk sholat padahal umurnya masih 7 tahun, kan belum baligh? Itu tujuannya adalah agar dia itu mencintai sholat, agar suka sholat, agar juga bergantungan hatinya dengan sholat. Nah, jadi diajarkan seperti itu. Tsumma darbuhu 'inda tarkiha. Kemudian ketika dia meninggalkan sholat dipukul idza balagha 10 sinin. Ya, sudah umur 10 tahun tapi belum sholat, maka dipukul. Ya, tentunya di sini ya dengan pukulan yang tidak membekas, ya, istilahnya tidak membahayakan, ya, istilahnya dorbu ta'dib, ya, pukulan pendidikan. Pukulan pendidikan itu ini anggaplah ini siwak, dipegang di tengah, lalu dipukulkan. Nah, ini namanya pukulan pendidikan. Ya, sakit gak? Nggak terlalu sakit sih, tapi lebih masuk ke dalam hati gitu. Li'alla yata'awwadha tarkaha wa jafa'aha. Kenapa diajarkan sholat, diperintahkan untuk sholat umurnya masih 7 tahun? Agar dia tidak terbiasa meninggalkan sholat dan tidak menjadi asing dengan sholat. Waalaikumsalam. Sini. Wat tafriq, ini yang penting nih, ini sangat penting sekali yang mungkin banyak orang tidak tahu nih. Tafriq bainahum fil madaji, dipisah ranjangnya, ya, ketika sudah nyampe 7 tahun atau 10 tahun. Nah, jadi misalkan ayah, ya, tidur dengan anak perempuannya, dengan putrinya, ya, kalau sudah 7 tahun, ya, dipisahlah ranjangnya. Itu ini pendidikan Islam nih. Pendidikan Islam. Misalkan antara kakak dan adiknya itu misalkan dari waktu kecil sering tidur di dalam satu ranjang misalkan. Jadi kalau sudah nyampe ke umur tadi itu dipisah, ya. Khusus anak perempuan kamarnya di sini, itu ranjangnya di sini gitu. Harus dipisah lah gitu. Ini adalah pentingnya pendidikan dalam Islam. Yang keenam, ihtimamul aba bi ta'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdzibihim. Seorang ayah harus memberikan kepedulian dalam memberikan pendidikan pada anak-anak mereka, diajari, ya, ilmu-ilmu agama, tahdzibihim, ya, diajarkan akhlak yang sopan seperti apa. Faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian sendiri dan juga keluarga kalian dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum
nara. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Allimuhum wa'adzibuhum." Hendaklah kalian semua, wahai para ayah, mengajarkan anak-anak kalian ilmu agama dan mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik pada anak-anak kalian. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, ketika ini ada faedah nih. Al-Hasan, siapa nih Hasan siapa? Kalau ada penyebutan Hasan ini yang banyak biasanya Al-Hasan Al-Basri, salah satu tokoh tabi'in, sayyidut tabi'in. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, muruhum bi ta'atillahi wa 'allimuhumul khaira. Hendaklah kalian semua memerintahkan anak-anak kalian untuk selalu bertaat pada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran dan pendidikan pada mereka, ajari mereka akan kebaikan. Wa fi tarikh Al-Bukhari, di tarikh Al-Bukhari marfu'an, ada satu hadis, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Pemberian terbesar seorang ayah pada anaknya tidak ada yang lebih utama dari memberikan pendidikan dan akhlak yang baik. Jadi pemberian terbesar seorang ayah pada anaknya adalah memberikan pendidikan dan akhlak yang baik. Jadi kalau hanya memberikan mobil, rumah, itu tidak kalah pentingnya dengan memberikan akhlak yang mulia. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu marfu'an. Ada hadis yang juga diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, hadisnya hadis marfu'. La ayyu'addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Seorang ayah memberikan pendidikan pada anaknya itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sa'. Satu sa' ini kurang lebihnya ada di 3 kilogram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jadi benar apa yang dikatakan dengan hadis tadi, bahwasanya pemberian terbesar seorang ayah pada anaknya adalah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Makanya banyak sekali kita temukan orang apabila sudah ternama itu akhlaknya bagus, masya Allah, sopan, itu tidak lain hanya karena ada sumbangsi dari kedua orang tuanya, lebih-lebih ayahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallim tasliman katsira. Wa yanbaghi lil walid ay ya'taniya bi ibnatihi. Nah, setelah beliau membahas anak laki-laki, beliau juga membahas anak perempuan. Nah, bagi seorang ayah nih sangatlah pantas untuk juga mempedulikan anak perempuannya, putrinya. Kama ya'tani bi ibnihi, seperti dia memperlakukan anaknya, juga harus memperlakukan anak perempuannya dengan cara yang baik. Fayurabbiyaha 'alal kamali wal waqar. Sehingga seorang ayah itu mendidik putrinya dengan cara yang sempurna, diajarkan kemuliaan, wa yukammiluha bil adabi wal haya, disempurnakan dengan akhlak, diajarkan akhlak yang baik, diajarkan malu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yamnauha min at-tahattuki wat tabarruj. Ya, apabila punya anak perempuan, seorang ayah itu harus mencegah dia untuk membuka aurat. Ya, wat tabarruj. Ya, seorang ayah harus melarang putrinya untuk pamer kecantikan, ya. Ini banyak sekarang. Sallallahu alaihi wasallam wal atf wal afiyah. Banyak sekali perempuan-perempuan sekarang itu pamer kecantikan. Ada yang diunggah di media sosial. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ya'muruha bis salati was siyam. Seorang ayah juga harus memerintahkan putrinya tadi dengan sholat, puasa, was-sidq, diajarkan juga jujur, wal afaf, diajarkan kesucian. Ya.
Wal yu'lim bi anna syarafahu ma'qudun bi syarafiha. Kasih tahu pada putri kalian. Jadi seorang ayah itu harus memberikan pengetahuan pada putrinya bahwasanya kemuliaan seorang ayah itu diikat dengan kehormatan anak perempuannya. Apabila sudah tercemar ini anak perempuannya, maka hilanglah kehormatan dari seorang ayah. Ini penting nih. Syaraful aba ma'qudun bi syarafil banat. Kehormatan orang tua itu ada di kehormatan putri mereka. Ya, apabila nasallallahu alaihi wal afwal afi wa taisir ya Rabb, apabila anak perempuan ini sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nama baik orang tua ini hilang, kehormatan orang tua ini hilang. Wa sum'atuhu bi sum'atiha. Ya, nama baik orang tua itu ada di nama baik anaknya, anak perempuan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Aplikasi. Thumma qala al-musannifu, yang ketujuh, isti'dzanul abna 'inda ad-dukhuli 'ala abawayhim fil awqatil khassah kama qala ta'ala. Lanjut. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang berkaitan dengan akhlak yang ketujuh ini, seorang anak itu harus diajarkan minta izin sebelum masuk rumah, diajari minta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar kedua orang tuanya. Ya tentunya itu di waktu-waktu khusus, ya. Ada waktu-waktu khusus di mana seorang anak ini tidak diperbolehkan masuk kecuali dengan izin. Kapan itu? Itu dijelaskan di firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian dan juga anak-anak kalian yang masih belum baligh untuk minta izin minkum dari kalian 3 kali, sebanyak 3 kali. Ada 3 keadaan yang seharusnya di sini seorang anak itu tidak boleh masuk ke kamar kedua orang tuanya kecuali dengan izin. Kapan itu? Min qabli sholatil fajr. Yang pertama sebelum waktu subuh. Kenapa? Karena biasanya sebelum waktu subuh itu keadaan kedua orang tua kan tidak tidak terlalu nyaman lah gitu. Ya mungkin tidak menggunakan busana, mungkin seperti itu. Jadi kalau langsung masuk nyelonong begitu saja kan nggak nyaman. Ini yang harus dimintakan izin. Wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah, dan ketika kalian meletakkan baju kalian di waktu zuhur, ya waktu tidur, ya. Kan ada tuh waktu qailulah itu. Jadi misalkan ayah dan ibu masih tidur di kamar, jangan masuk. Wa min ba'di salatil isya, dan juga setelah sholat isya, ya setelah sholat isya jangan langsung masuk gitu. Allahumma shalli ala sayyidina. Thalathu auratin lakum, ini merupakan 3 waktu yang harus dijaga dan diajarkan pada anak-anak kalian untuk minta izin sebelum masuk kamar. ففي هذه الأوقات عادة ما يكون الأبوان في حالة خاصة أو وضع خاص لا يستحسن رؤيتهما فيه. Maka di 3 waktu yang tadi sebelum subuh, di waktu qailulah zuhur dan juga setelah isya, itu yang banyak, yang biasa kedua orang tua itu ada di keadaan di dalam satu kondisi yang mungkin tidak baik kalau dikunjungi oleh orang lain. La yustasan ru'yatuhuma fi. Yang ke-8 di antara akhlak yang diajarkan oleh syariat Islam adalah al-qiyam bi isya'atil mahabbah. Ini ada berapa?